Oke, ya. Nah, ini pertanyaan dulu ya, bahwa teman-teman jauh-jauh dari rumah masing-masing ke sini ya, harus dipastikan dulu ya, big way-nya itu harus datang ya. Agar apa? Ya agar waktu yang kita alokasikan ini nanti benar-benar bisa memberikan dampak yang signifikan untuk terutama diri kita gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas ya, dan lebih jauh lagi untuk meningkatkan bisnis kita dengan growth ya. Nah, kesepakatan pertama bahwa kita semua punya mimpi, ya enggak? Kalau ada yang nggak punya mimpi, gitu ya, saya yakin sekarang malah masih tertidur, ya. Nggak punya mimpi, apa malah sekarang sedang bermimpi. Dia sedang bermimpi malah boleh ya, sedang bermimpi, tapi sekarang saatnya bangun ya. Makanya ayo bangun. Kita punya mimpi dan tujuan yang besar gitu ya. Dan itu yang harus kita wujudkan ya. Makanya kenapa Mbak Eka itu sekarang tugasnya gabut gitu ya. Teman-teman yang bergabung dengan Bilna Group ya, salah satu syarat utamanya itu harus punya mimpi yang gede. Nah, itu ternyata juga tidak gampang untuk menemukan teman-teman yang seperti itu. Karena apa? Karena ketika teman-teman punya mimpi gitu ya, mimpi yang besar, dan kita juga punya mimpi yang besar, sehingga itu akan jadi kolaborasi yang akan sangat efektif dan efisien. Beda ketika Bilna Group punya mimpi yang besar gitu ya, tetapi teman-teman yang bergabung dengan Bilna Group gitu ya, itu model-model orang yang tidak punya ambisi terhadap mimpi. Nah, ini akan jadi problem. Problemnya apa? Gitu ya. Problemnya adalah nanti kita akan capek untuk oyak-oyak, ya, oyak-oyak, dorong-dorong gitu ya, terus apa, nyurung-nyurung, dorong sama nyurung sama ya, dorong sama nyurung sama loh ya, dorong-dorong, nyurung, support gitu ya. Tetapi ketika teman-teman memang tidak punya impian yang besar gitu ya, itu akan sulit, ya, sama-sama kesulitan. Di kita juga kesulitan, tapi di teman-teman juga nanti akan merasa tertekan. Makanya kenapa kita harus punya mimpi yang besar. Itu adalah salah satu syarat untuk kita nanti dibikin. Ya, makanya teman-teman nanti introspeksi dulu ya, bukan introspeksi. Bosone religius muhasabah diri gitu ya. Muhasabah ya, kira-kira saya punya mimpi apa gitu ya. Ya coba mulai dari sekarang dibikin itu ya. Hidup jangan hanya mengalir ya, sak tekane ya. Hidup harus kita bikin desainnya ya. Makanya kenapa di BG ini harapannya bahwa kita itu semua belajar ya. Bisnis perlu didesain gitu. Dan saya berharap teman-teman juga belajar dari situ, bahwa hidup teman-teman itu harus didesain juga ya. Jangan sampai hidup teman-teman itu nggak ada desainnya. Oh, aku mau jadi apa 5 tahun lagi, jadi apa 10 tahun jadi apa, itu nggak ada gambarnya ya. Ya ketika kalian nggak punya desain terhadap diri kalian sendiri, terhadap hidup kalian sendiri ya, ya kita nggak akan bisa bayangin kalian akan jadi apa, seperti apa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau jadi seperti apa, itu kita nggak bisa menggambarkan ya. Istilahnya abstrak ya. Wis penting aku melaku dudung sak tekane gitu ya. Nah, tekannya di mana itu yang nanti apa jadi tanda tanya besar ya. Oke ya. Dan saya yakin belum terlambat ya, karena di sini kan masih banyak teman-teman yang masih muda-muda tuh ya, ini kan adik-adik saya semua tuh ya. Yang paling sepuh kan nggak ada yang tua di sini ya. Di sini semua masih muda ya toh. Wedang itu kan baru 35. Oh 35 itu ikut dipikir ya. Tetapi bisa lihat tuh semangatnya Wedang itu hebat loh ya tuh. Dia masih ngejar sertifikasi guru
dulu kan instruktur senam loh, masih semangat ya. Makanya kita juga harus bisa. Nah, manakah contekan bukan? Kok hilang kan? Ya, itu satu ya, kita punya mimpi besar. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus selalu belajar? Karena kata guru saya, guru Mas Budi juga ya, ini Ustaz Farid bilang ya, nanti kalau nggak percaya tanya Mas Budi, bahwa kapasitas kita, ya, kapasitas bisnis kita, gitu ya, atau karir kita, gitu ya, tidak akan pernah lebih besar dari kapasitas diri kita. Itu tolong stop. Ya. Apapun ya, mungkin teman-teman sudah mulai ada yang mau merintis bisnis ya. Dan sekarang kan mau nggak mau tetap kalian kan berkarir gitu. Itu karirnya dibikin, karir juga itu. Catat ya, bahwa kapasitas bisnis kita atau karir kita itu gitu ya, itu tidak akan lebih besar dari kapasitas diri kita. Nah, ketika kamu berharap karir kamu tinggi besar gitu ya, bisnis yang kamu rintis besar gitu ya, tugas kalian apa? Ya, tugas kalian itu adalah membesarkan kapasitas. Jangan berpikir berharap bisnis kalian besar gitu dengan kita santai-santai, wah itu memang modelnya seperti ini gitu ya. Nggak mau belajar gitu ya. Terus kemudian nggak mau introspeksi, evaluasi gitu ya, kemudian nyusun target-target gitu ya. Dan itu harus kita kerjakan. Karena itu yang saya lihat sekarang ini, bahwa teman-teman yang sukses gitu ya, ketika kita ikut pelatihan-pelatihan, workshop gitu ya, kayak Pak Lutfi, semangatnya luar biasa loh, dari Madura dan ke Jogja itu paling nggak sebulan sekali Pak. Kalau ada event yang judulnya itu ono belajar gitu ya, itu ya caranya harus ikut ya. Dan kita harus banyak belajar dari teman-teman yang seperti itu ya. Dan saya sendiri juga bisa lihat gitu loh, bahwa teman-teman yang memang punya semangat belajar yang tinggi itu ya, meskipun dia nggak diomongin, diketok-ketok, tapi kita bisa dilihat bahwa pencapaian mereka itu luar biasa. Bahkan kemarin terakhir di Jogja itu ada Bu Yeyen ya. Bu Yeyen itu dari Sangatta ngerti ya, berarti udah Sangatta Kalimantan ya. Sangatta ke bandara itu 6 jam. Jalurnya kemarin dia cerita itu lewat gunungnya itu 5, jenenge Gunung Kematian, terus Gunung Hantu, karena jalurnya memang masih berat. Ya, kalau nggak percaya googlingan, aku udah tahu orang itu. Nanti ditanya. 5 jam dari rumah ke bandara ke Jogja. Dan untuk apa? Sekedar ketemu orang yang bisa memberikan ilmu. Dan kadang ketika semangat belajarnya sudah tinggi, nggak dapat ilmu, ketemu orangnya tuh sudah paling nggak semangatnya itu cas baterai gitu. Mungkin ilmu yang disampaikan sudah pernah dia dapat gitu ya. Tetapi ketika ketemu dengan circle orang-orang yang positif seperti itu gitu ya, itu ternyata berdampak sekali pada kita. Kita akan selalu ritme kita itu terjaga. Makanya tengok kiri kananmu ya, kancamu sing kira-kira letre itu ya, enggak teman itu penting ya, lingkungan circle kita itu penting ya. Dengan siapa kita berteman ya, dan lingkungan kerja, karena terus kan kamu kan 24 jam di apotek kan 8 jam 8 jam tidurnya 10 jam, berarti 10 jam ya. Paling enggak 30-40% itu kamu sudah bergaul dengan teman-teman lingkungan kerja. Sehingga pastikan ya, teman-teman kalian itu teman-teman yang positif ya. Dan ini tugasnya Mbak Eka untuk itu juga memastikan bahwa ya, teman-teman yang di BG itu ya, teman-teman yang punya semangat untuk terus belajar. Di base-nya itu base positif. Ya ini mumpung ada Pak Jafar tadi pas tak pulang Yudiel, Pak Jafar nggak ada ini ya. Ya terima kasih untuk Yudiel ya. Ayo Bu, yang sudah menyiapkan semuanya. Ya. Pak Riki itu
apa sales manager nasional, Pak Jawar regional, loh ini pakai minum kalian itu, Pak Jawar loh, regional sales manager ya. Oke ya, kemudian itu bersama ya ini sudah kemarin tim support dan perwakilan dari apotek sudah duduk bersama untuk membuat desain, sudah mendesain ya. Dan saatnya kita memang untuk aplikasi di lapangan. Teman-teman sekarang ya tugas BEK itu bukan hanya sekedar mencari orang yang bisa kerja. Kalau dulu itu kita nyari orang yang bisa kerja aja masih pusing gitu. Tetapi ternyata tuntutan kompetisi itu sekarang tidak sebatas itu. Kita bukan hanya sekedar nyari orang yang bisa kerja, ya. Tetapi kita nyari orang yang mau bertumbuh. Kalau orang yang bisa kerja, mungkin contohnya kita nyari kandidat-kandidat yang mungkin sudah pernah dikerja tempat lain gitu ya, mungkin bisa. Ya kerjaan apotek semua beres gitu ya. Tetapi ketika kita ajak sedikit berimprovisasi, ya, sedikit berinovasi, ya, targetnya dinaikin sidik, itu aja sudah nggak akan bisa ikuti kalau dia memang tidak siap untuk bertumbuh. Makanya teman-teman yang gabung di BG meskipun pengalamannya banyak gitu ya. Terakhir semua sih yang baru gabung di BG pengalamannya siapa dong? Oh Mbak Dewi ya, kamu pengalaman di mana? Di Pak Lensur. Lensur berapa tahun? Sebentar Pak. Oh sebentar aku baru mau pikir, terus sebentar itu namanya apa? Terus Elisa berapa tahun kamu di K24 ya? 2 tahun ya. Nah, harapannya kalian membawa potensi ya kalian untuk mendukung kinerja BG ya. Tetapi tuntutan kita nggak hanya itu. Ya, mungkin kamu bisa menjawab menambah kebutuhan kita saat ini. Tetapi kebutuhan kita ke depan itu kebutuhan bertumbuh dan berkembang. Ya, sehingga teman-teman ya harus siap untuk bertumbuh. Ya. Oke, kira-kira siapa sepakat nggak? Siapa yang siap bertumbuh bersama-sama BG? Angkat tangan. Ayo. Angkat nggak angkat tangan, Fit? Oke ya, semua sepakat ya kita harus siap untuk bertumbuh ya. Oke ya, kemudian poin keempat, teruskan niat ya, perbaiki niat ya. Karena apa yang kita dapatkan ya, itulah apa yang kita cari, itulah yang akan kita dapatkan. Itu pun kalau beruntung, menurut saya enggak beruntung, kadang kuesnya itu reto loh, ya. Itu pun kalau beruntung catatan saya itu ya. Nah, ini makanya niat ini ya harus kita perbaiki. Apa yang kalian cari penting. Mungkin mau simulasi dulu 1 menit coba konsentrasi ya. Ini cara pikiran kita bekerja ya. Poin 4 itu coba kita buktikan bareng. 1 menit 30 detik aja. Coba lihat di sekitar kalian barang-barang berwarna merah ya, mulai dari sekarang 1, 2, 3, 30. Oke. Wes, cukup ya. 3, 2, 1. Oke. Wes, langsung boleh nih. Kelap. Apa ketemu barang-barang berwarna merah untuk tutup gelas. Oke, pinter ya. Nah, sekarang apa sih? Aku pas kesana. Saya sebutkan barang-barang berwarna biru atau tulisan warna biru. 1, 2, 3, 4, 5. Wes, ayo, dapat poinnya di sini. Padahal ada nggak warna biru? Ya, tapi yang kamu cari apa? Nah, itu cara berpikiran kita itu, cara bekerjanya seperti itu. Ketika kalian kerja boleh duit, ya mesti kamu lihat duit. Padahal apa tuh? Aduh, lama ya.
bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, belum tentu apa yang kita minta. Kadang kita nyari duit, padahal peluang-peluang itu besar. Banyak hal yang lebih kita butuhkan dari yang sebenarnya apa yang kita cari. Sama halnya kalian ketemu pasien itu, ya pikiranmu tuh apa ya? Ketika pikiranmu duit gitu ya, omset gitu ya. Ya bisa kalian dapat omset. Tetapi sebenarnya banyak hal lain yang itu kalian lewatkan. Itu ya, poinnya itu. Ya, itulah cara berpikir kita itu, cara kerjanya seperti itu. Ya. Sehingga makanya perbaikilah ya. Karena tadi bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Jika kadang kalian melewatkan banyak kesempatan itu, ya karena ini. Ya. Oke, ini sudah dapat aba-aba dari Mbak Eka, habis ya mengantar saya hari ini, gitu ya teman-teman ya. Intinya saya berharap teman-teman satu hari ini full kita semangat belajar, dan karena ini tadi banyak teman-teman dari luar ya, kalian juga harus belajar dari teman-teman, semangat dari teman-teman yang lain itu saya yakin luar biasa ya, sehingga kita kesempatan ini ya kita manfaatkan benar-benar untuk kita belajar bareng. Ya mungkin itu dulu ya, nanti saya sambung jam 8 malam mungkin ya Kak Jadwal ya kayak. Oh. Oke ya, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.